Armada perang Amerika Serikat memasuki jalur strategis, sudah melintasi Selat Malaka, diperkirakan akan memasuki wilayah operasi Komando Pusat Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang. Mengutip Tribun News pada 20 Januari, hal ini dikabarkan dalam laporan Jerusalem Post, dilaporkan bahwa Amerika Serikat sedang kembali meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah, tepat di tengah memanasnya ketegangan dengan Iran, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik. Amerika Serikat mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal pendampingnya menuju wilayah operasi Komando Pusat Amerika Serikat, serta mengirim 12 jet tempur F-15 ke Yordania dan memperkuat aktivitas logistik di Pangkalan Diego Garcia. Adapun pengerahan armada Amerika Serikat dinilai bukan sekedar rutinitas, melainkan sinyal pencegahan kepada Iran bahwa Washington siap menghadapi berbagai skenario. Langkah ini memperkuat spekulasi serangan di tengah meningkatnya retorika politik dan ketegangan, sekaligus dipandang sebagai upaya Amerika Serikat meningkatkan posisi tawar sambil bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun pejabat Amerika Serikat menegaskan pengerahan kapal perang dan pesawat tempur tersebut bertujuan memperkuat pencegahan dan menjaga stabilitas, bukan keputusan untuk berperang. Washington menyebut langkah ini memberi fleksibilitas kebijakan dari diploma hingga opsi militer, serta dimaksudkan mencegah eskalasi dan memulihkan daya tangkal Amerika Serikat terhadap Iran, bukan memicu konflik baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian Gaza. Muncul pertanyaan apakah Rusia akan kembali bersekutu dengan Israel dan setujui untuk bergabung. Mengutip Tribun News pada 20 Januari, kabar ini dilaporkan sumber utama Al Arabiya pada 19 Januari 2026. Dewan Perdamaian Gaza adalah sebuah forum internasional yang bertujuan mendorong stabilitas, pemerintahan sah, dan perdamaian di wilayah konflik. Undangan Trump ini muncul di tengah upaya Moskow menyeimbangkan pengaruhnya di Timur Tengah, meski hubungan Rusia dengan Israel merenggang dan kedekatan dengan Iran serta negara-negara Teluk semakin menguat. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Ia menambahkan bahwa Rusia masih berupaya mengklarifikasi seluruh rincian tawaran itu dengan Washington, namun tanpa memastikan apakah Putin cenderung menerima undangan tersebut. Perlu diketahui, perang di Ukraina dan Gaza memperburuk hubungan Rusia dengan Israel, di mana yang kerap dikritik Kremlin atas responsnya terhadap serangan 7 Oktober 2023. Putin menyebut Gaza mengalami bencana kemanusiaan dan menegaskan Rusia terus memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Iran mendeklarasikan perang melawan pasukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa serangan terhadap pemimpin tertinggi Ali Khamenei akan memicu perang habis-habisan. Mengutip Tribun News pada 20 Januari, pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di platform X, menyusul meningkatnya retorika ketegangan dengan Amerika Serikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei akan dipandang sebagai deklarasi perang habis-habisan terhadap bangsa Iran. Juga menyatakan bahwa kesulitan yang dialami rakyat Iran terutama disebabkan oleh permusuhan berkepanjangan dan sanksi tidak manusiawi dari Amerika Serikat beserta sekutunya. Pezeshkian menuding kebijakan permusuhan dan sanksi itu tidak manusiawi, seraya menegaskan bahwa agresi terhadap Khamenei sama saja dengan perang penuh. Langkah ini muncul di tengah spekulasi bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mungkin mempertimbangkan tindakan lebih keras terhadap kepemimpinan Iran, tepat setelah seruan Trump untuk kepemimpinan baru di negara itu memicu reaksi keras dari Teheran. Retorika Pezeshkian ini turut mempertegas posisi Iran bahwa serangan terhadap tokoh tertinggi negara tidak hanya menjadi isu politik, tetapi akan memicu konfrontasi militer langsung antara Teheran dan pihak yang menyerang. Ketegangan antara kedua negara terus meningkat setelah serangkaian sanksi, tuduhan keterlibatan dalam kerusuhan domestik, dan pergeseran strategi keamanan regional. Itu yang disebut memperpanjang hubungan yang sudah tegang antara Teheran dan Washington.
Ancaman Iran membesar hingga buat militer Israel siaga total. Diakuinya bahwa opsi perang dan diplomasi terhadap Iran masih terbuka. Mengutip KBRI pada 20 Januari, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Israel Hayom pada 19 Januari 2026. Sumber utama itu melaporkan bahwa militer Israel terus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Iran, termasuk melakukan pemanggilan pasukan cadangan dan memperkuat sistem pertahanan udara. Angkatan Udara Israel juga disebut telah meningkatkan kesiapan untuk mencegat serangan rudal meski belum ada perubahan instruksi bagi warga sipil. Israel juga menyebut belum jelas apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerang Iran, namun militer Israel menegaskan kesiapan defensif dan ofensifnya. Sementara itu, Kepala Staf IDF Eyal Zamir menyatakan Israel siap melancarkan respons ofensif besar terhadap ancaman apapun, sembari bersiap menghadapi kemungkinan perang mendadak di tengah kekhawatiran atas program rudal dan nuklir Iran dengan semua skenario militer maupun diplomatik masih terbuka. Reza Pahlavi, putra Syah Iran yang digulingkan pada 1979 dan diasingkan di Amerika Serikat, kini bersumpah akan kembali. Mengutip Tribun News pada 20 Januari, sumpahnya ini diunggahnya di X pada 19 Januari 2026. Perlu diketahui, menurut situasi terkini, kerusuhan akibat demonstrasi massal di Iran dilaporkan mereda, bertepatan dengan parlemen menyebut pemutusan internet akan segera dicabut. Walaupun begitu, situasi sebelumnya dikabarkan juga diwarnai penindasan keras dan pemutusan komunikasi, serta dugaan peretasan televisi pemerintah yang menayangkan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Reza Pahlavi. Lantas, senada KBRI menyebutkan bahwa siaran televisi sempat menampilkan pidato Presiden Trump serta Reza Pahlavi yang kini hidup di pengasingan. Reza Pahlavi, putra Syah Iran yang digulingkan pada 1979, menyatakan akan kembali ke Iran dari pengasingan di Amerika Serikat untuk memimpin tuntutan perubahan meski belum jelas waktu dan konsekuensinya. Lebih tepatnya, dia menyatakan bahwa situasi di Iran saat ini merupakan pertarungan antara pendudukan dan pembebasan, serta mengklaim rakyat Iran telah memintanya untuk memimpin sehingga ia bertekad kembali